Ada sebuah pertanyaan di kepala orang awam seperti saya pada saat mengikuti berita perang kali ini. Ini berbeda ketika yang berperang itu adalah Iran dan Irak, Amerika dan Afghanistan, Suriah dan Turki. Ini adalah perang yang melibatkan sebuah negara dengan kepemilikan senjata nuklir terbanyak dan terkuat di dunia, bahkan melampaui Amerika jumlah hulu ledak nuklirnya. Dan kini ia sedang berperang, di mana perang ini kemudian menyeret negara-negara besar dan kaya melawannya, misalnya Amerika Serikat itu sendiri. Dan Amerika kemudian memimpin sekutu-sekutunya untuk memberikan sanksi, memberikan embargo dan tekanan-tekanan kuat kepada Rusia. Ya, Rusia nama negara ini. Daftar tekanan Amerika kepada hampir seluruh negara yang berpengaruh di dunia memang tidak bisa dianggap enteng. Dan juga tidak main-main. Dan bukannya tanpa golnya itu banyak. Kalau menurut Wall Street Journal, baru-baru ini saja Amerika menekan dan memerintahkan negara-negara Baltik agar aktif menekan Rusia di segala bidang agar kemenangan Ukraina secepatnya tercapai dan Rusia segera dapat disingkirkan agar ya tentu saja berkurang saingan potensialnya di dunia ini. Biden mengangkat masalah ini dengan Presiden Latvia, Lithuania, dan Estonia selama kunjungannya ke ibu kota Polandia Warsawa pada akhir Februari. Media tersebut melaporkan bahwa hari Jumat mengutip seorang yang diberi penjelasan tentang percakapan tersebut. Lalu, melalui Jerman, Amerika Serikat menekan dan mengancam Cina yang akan menghadapi konsekuensi sangat berat jika coba-coba membantu Rusia. Baik itu berupa bantuan teknis, militer, uang maupun persenjataan. Kalau bisa, Cina dilarang berdagang dengan Rusia. Ya, tentu saja. Kalau mau dibilang, Amerika juga sedang menjalankan taktik mengucilkan dan mengisolasi Rusia dari teman dan sekutu-sekutunya sendiri seperti Cina, India, dan Turki. Dan taktiknya nyaris berhasil karena hegemoni dan penguasaan Barat terhadap ekonomi, teknologi, perdagangan di dunia hingga saat ini. Ya, Amerika juga sedang mencoba membujuk India, menekan negara-negara kaya Asia lainnya agar membantunya mengalahkan Kremlin dengan secepat mungkin. Walhasil, yang terlihat adalah setiap negara besar dan berpengaruh di dunia harus memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia demi kemenangan Ukraina atas Rusia. Ini tidak bisa ditawar. Di Asia Pasifik, Amerika memiliki sekutu setia seperti Australia, Korsel, Jepang, dan Singapura misalnya. Mereka memang tidak ikut bertempur, tapi ikut berkontribusi, memberikan tekanan-tekanan ekonomi yang kuat kepada Rusia. Semua itu negara-negara super kaya. Mereka itu negara-negara super kaya, super kuat, dan super duper. Pokoknya super duper. Dan jadi jangan kita bandingkan sanksi-sanksi ekonomi militer dan sanksi diplomatik terhadap Korea Utara, maksudnya Iran, yang membuat kedua negara sulit mengembangkan perekonomiannya. Jangan samakan sanksi-sanksi terhadap Afghanistan, Irak, Suriah, dan Libya yang membuat negara-negara tersebut sehingga kini tidak mampu bangkit dalam kubangan kemiskinan. Rusia telah ditimpakan maha sanksi. Namun untung bagi negara ini ya, negara ini adalah negara yang kuat. Negara besar, raksasa ukurannya. Jika tidak, tahulah akibatnya semenjak dulu. Pertanyaannya sekarang adalah sekuat apa Rusia akan bertahan. Oke, Rusia sendiri telah menerima rundungan sanksi-sanksi ekonomi yang sangat berat, yang diakui oleh bahkan dunia barat sendiri sebagai tidak pernah terjadi sebelumnya. Awal invasi saja misalnya Rusia telah menelan kerugian yang tidak terhitung ketika hampir semua aset-asetnya di luar negeri disita oleh barat. Disita begitu saja. Rusia juga mengalami pengucilan diplomatik yang paling parah di era modern. Sampai-sampai tidak ada perbankan resmi dunia yang mau melakukan transaksi dan mengurus aliran dana keuangan negara beruang merah tersebut. Tidak ada pengapalan yang berani mengapalkan barang-barang Rusia. Pokoknya Rusia harus dikucilkan di dunia internasional. Titik. Beberapa bulan terakhir, Amerika juga berhasil memotong dan menghentikan ketergantungan negara-negara Uni Eropa terhadap pembelian gas murah Rusia. Di sini Amerika memenangkan perang ekonomi. Bahkan kalangan ekonom Amerika sendiri meragukan tujuan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang di Ukraina. Di Ukraina maksud saya. Kita tidak akan membahas itu di sini karena memang terlalu panjang ceritanya. Dan lagi pula sudah saya bahas di konten-konten saya yang sebelumnya. Oke, sebagian orang yang ahli dalam strategi militer, ekonomi, politik, dan lain-lain ya, hubungan internasional ini mengatakan perang Ukraina adalah investasi yang sangat menguntungkan Amerika. Bayangkan saja, Amerika dapat menjual gas, menggantikan gas Rusia dengan harga yang jauh lebih mahal. Amerika juga menjual banyak sekali persenjataan berat dan mahal ke Uni Eropa.
Saham produsen senjata Amerika saja kini sudah melonjak naik, rata-rata melonjak naik. Semua yang punya usaha membuat senjata, ya itu pabrik-pabrik senjata swasta, sekarang sahamnya pada melonjak naik di Amerika Serikat itu. Pertanyaannya sampai kapan ya Rusia bisa bertahan? Rusia mampu bertahan kalau menurut pemahaman Uni Eropa, Rusia tidak akan bertahan lama. Karena baru-baru ini mereka sudah mulai tuh membuat rencana apa yang akan mereka lakukan terhadap Rusia nanti. Jadi mereka yakin ya, yakni kabar terbaru bahwa Uni Eropa mengumumkan kesepakatan mengenai pembentukan pusat untuk penuntutan kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Uni Eropa yakin seyakin-yakinnya akan segera memenangkan perang dan berencana menangkap Vladimir Putin, menyiritnya ke pengadilan dengan tuntutan kejahatan perang. Nah, lebih parahnya lagi menurut salah satu sumber Rusia sendiri di luar negeri yang mengakui negaranya akan segera kehabisan uang tahun depan. Konglomerat asal Rusia, Oleg dari Pasca, memperkirakan negaranya akan kehabisan uang pada tahun 2024. Menurutnya keuangan Rusia baru bisa diselamatkan jika investor asing masuk ke negaranya tersebut. Oke, tidak akan ada uang katanya di tahun depan. Kita membutuhkan investor asing katanya. Dengan terus terang pada konferensi ekonomi di Siberia seperti dilansir dari CNN Business Jumat pada tanggal 3 Maret bulan ini ya, 3 Maret yang lalu. Pernyataan dari Pasca yang kerap menyerukan agar perang Rusia-Ukraina berakhir berbanding terbalik dengan penilaian optimis Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap kekayaan negaranya. Ia memuji ketahanan ekonomi Rusia dalam menghadapi sanksi Barat yang diberlakukan pada tahun lalu dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini keyakinan Putin ya, berbanding terbalik dengan si konglomerat ini tadi. Sementara itu, output ekonomi Rusia memang menyusut 2,1% tahun lalu. Kontraksi tersebut lebih terbatas dari yang diperkirakan oleh banyak ekonom. Artinya memang ekonomi Rusia lebih kuat dari perkiraan banyak ekonom. Namun, keadaan semakin kritis ketika Rusia terpaksa memangkas produksi minyaknya bulan lalu akibat tekanan Barat yang terus-menerus dan tiada henti-henti. Jadi, kini Rusia terpaksa menjual gasnya jauh lebih murah kepada negara-negara non-Eropa alias pelanggan baru di Asia. Pengiriman yang biasanya murah dan sederhana melalui jalur pipa tinggal salurkan saja ya. Terpaksa sekarang dilakukan melalui pengapalan yang menambah biaya. Biaya pengapalan itu diakui cukup menguras rubel Rusia. Sementara pembeli baru seperti India dan Cina membelinya dengan harga yang jauh lebih murah daripada pembeli negara-negara Eropa sebelumnya. Ini fakta yang sangat jelas. Sementara minyak dan gas Amerika mulai membanjiri Eropa walau dijual dengan harga yang lebih mahal. Cukup efektif menyelamatkan Eropa dari ancaman musim dingin ya. Walaupun mahal dibeli, yang penting selamat dulu. Begitulah kira-kira ya prinsipnya. Namun di luar semua itu tampaknya perang masih jauh dari selesai. Walau dikeroyok dan dilukai dari berbagai sisi, Rusia tampak tak bergeming. Diaspora perdamaian hanya tinggal sejengkal lagi menuju kepada bencana perang yang lebih besar. Barat yakin menang, tapi mereka juga harus meragukan satu hal. Satu langkah berbahaya lagi, hal yang paling mengerikan. Bagaimana jika nanti Putin umpamanya nekat menggunakan senjata nuklir? Bagaimana jika tindakan sebuah negara besar menjadi nekat karena merasa dikeroyok dan dikucilkan? Merasa seperti seekor beruang di tengah kepungan para serigala? Memang itu hanyalah sebuah analogi ya, tapi seperti biasa dari masa ke masa sejarah terus berulang. Telah berulang kali ditulis, malapetaka dan kehancuran yang disebabkan oleh manusia selalu saja terjadi walau kita tidak bisa meramalkannya dengan tepat. Ancaman Presiden Vladimir Putin menggunakan senjata nuklir di Ukraina jika integritas teritorial Rusia terancam sebenarnya telah sukses memicu diskusi mendalam di Barat tentang bagaimana cara menanggapinya. Kata Putin begini, mereka yang mencoba memeras kami dengan senjata nuklir harus tahu bahwa angin juga bisa berbelok ke arah mereka. Lalu dia menambahkan lagi, ini bukan gertakan. Nah ini bukan gertakan katanya, namun para analis belum yakin. Analis Barat nih belum yakin bahwa Presiden Rusia itu akan menjadi yang pertama melepaskan senjata nuklir sejak Amerika Serikat AS mengebom Jepang pada tahun 1945 yang lalu. Amerika Serikat dan NATO tentu tidak ingin terlihat lemah di depan ancaman nuklir implisit. Tetapi mereka juga ingin sekali menghindari kemungkinan bahwa perang di Ukraina yang bukan anggota NATO, Ukraina kan bukan anggota NATO nih, belum, atau setidaknya belum lagi. Mereka tidak ingin
perang ini meningkat menjadi perang nuklir global yang jauh lebih luas dan parah. Para ahli berpendapat Barat tidak memiliki pilihan selain menanggapi, dan tanggapan harus datang dari NATO sebagai satu kelompok, bukan dari satu negara Amerika saja. Amerika Serikat menempatkan sekitar 100 senjata nuklir taktisnya ya di negara-negara NATO dan dapat merespon dengan cara yang sama terhadap pasukan Rusia. Itu akan menunjukkan tekad dan mengingatkan kepada Rusia akan bahaya tindakannya, menurut Matthew Crane dari Dewan Atlantik. Namun katanya, itu mungkin juga akan memprovokasi pembalasan nuklir Rusia, meningkatkan risiko perang nuklir yang jauh lebih besar dan bencana kemanusiaan lebih lanjut. Risiko lain adalah beberapa anggota NATO mungkin takut dan menolak tanggapan nuklir, sehingga tujuan Putin untuk melemahkan aliansi tersebut dapat terpenuhi. Ini kata mereka ini ya. Namun sejauh ini, negara-negara NATO nampaknya masih mengabaikan kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir. Bahkan sampai kini itu adalah pilihan paling buruk bagi Moskow. Lebih buruk lagi bagi Ukraina maksud saya, dan lebih mengerikan lagi bagi kemanusiaan. Oke, jadi bagaimana kelanjutan perang ini dan bagaimana ia akan berakhir? Oke, sampai saat ini belum ada yang benar-benar tahu.